Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Apriatin SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMAN CMBBS Pandeglang, Banten. Adapun praktik baik yang sudah saya lakukan ketika mengajar di rumah pada saat pandemi, yaitu saya menerapkan pembelajaran diferensiasi pada siswa-siswa saya, di mana kebutuhan siswa dalam belajar terdiri dari tiga, yaitu satu, minat, dua, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirobbilalamin ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan observasi dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning. Kalian mampu menyusun teks laporan hasil observasi sesuai isi, struktur, dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis, dengan sikap santun, rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya adalah nanti kalian akan melihat ya salindia atau PowerPoint yang nanti Ibu akan tampilkan. Kalian simak secara saksama. Nih, ada hewan apa ini? Ayam. Nah, sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu teks terkait dengan ayam. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan nih. Apa yang kalian amati dari teks tersebut? Ayo, apa? Ayam. Lalu hal-hal menarik apa saja yang kalian amati dari teks tersebut? Ada jenis-jenis ayam, Miss. Ada Terus jenis ayam, terus? ada ayam mempunyai jalu di kakinya. Terus warnanya bervariasi dan manfaat dari ayam itu sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam menyusun teks laporan hasil observasi? Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama nih, yang paling pertama yaitu kalian harus menentukan objek yang akan dibahas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Miss. Ini kan teks hasil laporan observasi. Apabila di kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya liputan yang ada di berita atau para reporter-reporter seperti itu, apakah mereka menggunakan teks laporan hasil observasi? Terima kasih, Miss. Jadi para reporter, para wartawan, mereka itu menyampaikan sebuah berita berdasarkan laporan hasil observasi mereka. Seperti itu, Nova. Baik anak-anak, selanjutnya nanti kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Miss sudah kirim di GCR. Nanti kalian kerjakan secara asinkronus. Nah, nanti kalian keluar dulu dari Meet ini selama 20 menit. Nanti kalian kembali lagi di link Meet yang sama ya. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil penyusunan teks laporan hasil observasi kalian. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas di LKVD? Udah, Miss. Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan tugas yang telah kalian buat. Baik, siapa yang mau duluan? Silahkan. Oke, silahkan, Deka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deka Aura Rozita Sindu.
Apakah kalian pernah terpikir mengapa ya kayu itu bisa keropos? Ya, jawabannya adalah dimakan rayap. Oke, terima kasih Deka. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Deka. Silahkan di antara kalian menanggapi hasil dari teks laporan observasinya Deka. Yuk, silakan. Saya boleh, Miss. Kanova. Iya, jadi laporan yang dibuat Deka dalam bentuk PPT sudah cukup baik, cukup jelas juga, dan diawali juga dengan pertanyaan yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang membuat penasaran, lalu baru melakukan observasi. PPT-nya juga menarik, dan ada bukti nyata kalau Deka benar-benar meneliti rakyat tersebut. Jadi sudah bagus. Nah, siapa yang mau menyimpulkan terkait dengan penyusunan teks laporan hasil observasi ya? Silakan. Oke, boleh kan saya? Silakan. Ya, jadi untuk menyusun teks laporan hasil observasi itu, yang pertama kita harus menentukan objek terlebih dahulu. Objek apa yang ingin kita observasi, yang ingin kita amati. Kemudian teliti objek dengan detail dengan cara studi pustaka. Kemudian yang terakhir itu setelah kerangka dan membuat judul, jangan lupa untuk menyusun teksnya yang rapi dan juga mengembangkan teks laporan hasil observasinya. Dan juga diperhatikan untuk kebahasaannya. Oke, siap. Oke, terima kasih kan saya. Nah, untuk teks laporan hasil observasi yang sesuai, siapa nih? Paling sesuai. Nah, itu yang punyanya Deka ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Deka. Oke, ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, menurut kalian, hal apa yang paling menarik? Ini sih Miss, tadi waktu observasi itu, terus nyusun kerangkanya. Oke, selain itu, kita bisa jadi lebih peka sama lingkungan, terus kita bisa mengobservasi hal-hal lain, objek-objek di sekitar kita, jadi kita lebih rangsang sama lingkungan sekitar kita. Yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini, kalian bisa mengobservasi objek-objek yang ada di lingkungan kalian ya. Nanti kalian kerjakan tes formatif ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang teks eksposisi. Silakan nanti kalian baca-baca terkait dengan teks eksposisi. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silahkan. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.